Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Untuk KD-nya menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan, termasuk mekanisme kelistrikan pada sistem saraf dan juga hewan yang mengandung listrik. Tujuannya, setelah melalui kegiatan pembelajaran, siswa atau peserta didik diharapkan mampu yang pertama untuk mengingat kembali konsep listrik statis dan gejala dalam kehidupan, mengenali kelistrikan pada sistem saraf dan juga hewan yang mengandung listrik. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan mengenai gejala listrik statis dalam kehidupan. Indikatornya, mengingat kembali konsep listrik statis, mengenali kelistrikan pada sistem saraf, memberi contoh peristiwa yang dapat menyebabkan atau membuat benda menjadi bermuatan listrik, dan selanjutnya mengklasifikasikan macam-macam hewan yang mengandung listrik, dan yang terakhir menerapkan konsep listrik statis dalam kehidupan. Berikut adalah contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan. Yang pertama ada proses terjadinya petir, dan yang kedua ada potongan kertas yang tertarik oleh penggaris. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai listrik statis, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai atom. Atom berasal dari kata atomos, yang berarti A berarti tidak dan tomos berarti memotong atau tidak dapat dipotong, atau bisa juga dikatakan tidak dapat dibagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Tokoh-tokoh yang memiliki pendapat atau berteori tentang atom itu ada 4 tokoh, yaitu Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Teori atom Dalton dicetuskan pada tahun 1803 yang berbunyi, segala materi di alam semesta tersusun oleh partikel terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibuat, dipecah, atau dibagi menjadi bagian yang kecil lainnya. Atom, unsur yang sama, memiliki sifat dan massa yang sama juga. Atom unsur yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda juga. Yang selanjutnya ada teori atom Thomson, yaitu Thomson mengemukakan teorinya bahwa atom memiliki muatan positif yang terbagi merata ke seluruh isi atom. Muatan positif dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan mirip roti kismis, di mana elektron diumpamakan sebagai kismis yang terbesar dalam seluruh bagian dari roti. Berikut ini adalah gambarnya. Yang elektron menyebar itu yang biru-biru, dan atom bagaikan bola itu seperti yang kuning. Selanjutnya, teori atom menurut Rutherford. Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta adanya elektron yang bergerak melintasi inti seperti planet-planet yang mengitari matahari. Gambarnya seperti itu. Muatan negatif itu seperti yang kuning-kuning, dan muatan positifnya itu yang di tengah berwarna merah. Selanjutnya, teori menurut Niels Bohr. Menurut Bohr, atom tersusun atas inti yang bermuatan positif dan sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Di dalam atom ada elektron beredar mengelilingi inti atom, dan elektron tersebut memiliki orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerakan stasioner
yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama atau bilangan kuantum kulit N. Gambarnya seperti di atas itu, inti atom yang berwarna merah dan elektron yang biru-biru kecil mengelilingnya tersebut, dan lingkaran-lingkaran itu adalah lintasannya. Elektron pada atom hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang rendah ke yang lebih tinggi jika saat menyerap energi. Sedangkan ketika elektron pada atom tersebut berpindah dari lintasan stasioner yang tinggi ke yang rendah, maka terjadilah pembebasan energi. Nah, kita kembali lagi ke bahasan listrik statis. Bentar. Listrik statis dapat timbul dari dua buah permukaan benda yang saling digosokkan. Listrik statis itu merupakan listrik yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai muatan listrik. Pengertian muatan listrik itu adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton atau muatan positif dan juga elektron atau muatan negatif. Satuan dari muatan listrik adalah coulomb. Sifatnya, dua muatan yang sejenis apabila didekatkan mereka akan tolak menolak. Ketika dua muatan yang berbeda jenis atau tak sejenis, mereka ketika didekatkan maka akan saling tarik menarik. Peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya, yang pertama adalah kaca yang digosokkan dengan sutra, maka akan mengakibatkan perpindahan elektron dari kaca menuju ke kain sutra. Yang kedua, jika sisir digosokkan dengan kain wol, maka akan mengakibatkan elektron dari kain wol berpindah ke sisir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai muatan listrik. Muatan listrik itu ada 3, yaitu proton atau positif, elektron atau negatif, dan neutron atau bermuatan netral. Yang akan kita bahas ada 3, yaitu sifat muatan listrik, pemuatan listrik, dan elektroskop. Pemuatan listrik itu ada 3. Pemuatan listrik itu adalah hal yang dilakukan agar suatu benda itu dapat memiliki muatan listrik. Yang pertama ada menggosok dua buah permukaan benda, yang kedua ada induksi, dan yang ketiga ada arus listrik. Menggosok seperti dicontohkan tadi, penggaris yang digosokkan dengan kain wol. Induksi itu seperti yang ada di gambar. Untuk yang arus listrik maka dialiri dengan listrik yang tersimpan dalam baterai. Selanjutnya ada elektroskop. Elektroskop merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Bagian penting dari elektroskop adalah sebuah tangkai logam dari bahan logam kuningan dengan ujung bawahnya berbentuk pipih seperti pada gambar. Dan bagiannya yang lingkaran pucuk itu logam, dan juga lingkaran yang besar di tengah itu terbuat dari logam. Bagian di antara dua logam ada isolator, ada gelas, ada lempeng emas, dan ada penopangnya. Ujung atas berbentuk cakram atau bola yang berfungsi sebagai penghantar muatan dan kotak kaca.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensial listrik. Elektron tidak dapat bergerak dengan sendiri dari plat A menuju plat B. Secara alami, elektron akan bergerak menuju muatan positif dan menjauhi muatan yang negatif. Oleh karena itu, untuk menggerakkan dengan arah sebaliknya dibutuhkan suatu usaha. Selanjutnya, contoh beda potensial listrik itu pada terjadinya petir, karena saat petir akan menyambar, di mana aliran elektron atau berpindahnya muatan negatif secara besar-besaran dari awan ke awan lain, atau jika dia menyambar bumi ya dari awan menuju ke bumi. Hal ini diakibatkan karena perbedaan potensial yang sangat besar antara awan yang satu dengan yang lain atau awan dengan bumi. Selanjutnya ada hantaran listrik. Itu adalah benda yang dapat menghantarkan listrik atau suatu yang dapat menghantarkan listrik. Ada tiga, yaitu konduktor listrik, bahan yang mudah menghantarkan listrik dengan baik karena elektron dapat mengalir dengan mudah. Contohnya ada perak, tembaga, dan emas. Yang kedua ada isolator listrik. Isolator berarti adalah bahan yang memiliki sifat sulit mengalirkan elektron, yaitu bahan yang sangat buruk dalam menghantarkan listrik. Contohnya adalah karet, plastik, kertas, kayu, dan lain-lain. Yang terakhir ada semikonduktor listrik. Bahan semikonduktor sendiri adalah bahan-bahan yang berada pada suhu tinggi yang bersifat sebagai konduktor, dan jika dia berada pada suhu yang rendah dia akan bersifat sebagai isolator. Contohnya yaitu silikon, germanium, dan karbon. Baik, ini adalah simulasi percobaan penggosokan balon dengan kain wol. Kain wol di sini sudah dibuat menjadi pakaian untuk mengetahui apa yang terjadi pada kedua benda ini. Mari kita coba. Setelah digosok, muatan negatif pada kain wol berpindah semua ke balon, dan coba kita lepas. Nah, karena adanya perbedaan muatan, maka balon akan tertarik ke kain wol. Nah, kita coba lagi. Di balon kita lihat ada muatan positif dan ada muatan negatif. Begitupun dengan kain wol, ada muatan positif dan negatif. Jika digosokkan, muatan negatif dari kain wol berpindah ke balon, dan muatan positif dari balon menjadi lebih sedikit daripada muatan negatifnya. Akibatnya balon menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Ketika kita lepaskan balon, maka balon akan menempel. Jika kita dekatkan ke yang bermuatan sejenis, nih yang terjadi muatan negatifnya akan menjauhi balon, tidak menempel seperti yang terjadi saat kita dekatkan dengan kain wol. Selanjutnya ada kelistrikan pada sistem saraf. Berikut adalah gambar dari sistem saraf. Bagian-bagiannya terdiri dari dendrit, nukleus, badan sel, akson, sel Schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan juga sinapsis. Sel saraf merupakan suatu jaringan
yang terdapat pada setiap makhluk hidup yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsang. Yang selanjutnya, inti sel itu berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Badan sel berfungsi sebagai penyedia makanan untuk sel saraf, atau akson berfungsi untuk meneruskan rangsang dari badan sel. Selubung mielin berfungsi untuk meningkatkan kecepatan sinyal rangsangan dari akson. Sinapsis berfungsi mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Modus Ranvier itu yang seperti jarak yang memisahkan antara satu sel sehwan dengan sel sehwan lain, berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Baik. Selanjutnya, sel sehwan itu menyelubungi akson yang berfungsi untuk melindungi akson atau neurit dari luka maupun gesekan dengan benda lain. Selanjutnya ada hewan yang mengandung listrik. Itu yang di gambar itu ada Pikachu kalau di kartun. Kalau di kehidupan nyata, pada dasarnya semua hewan yang hidup dapat memancarkan muatan listrik meskipun lemah. Muatan listrik diakibatkan dari gerakan otot yang terjadi saat hewan tersebut bergerak atau beraktivitas. Yang pertama ada ikan pari, sejenis ikan pari. Yang kedua ada hiu kepala martil. Yang ketiga ada belut listrik. Yang sejenis ikan pari, muatan listrik berada pada tepi-tepi tubuhnya, digunakan untuk mendeteksi mangsa dan juga untuk mendeteksi bila mana di sekitarnya ada predator, maka dia akan sembunyi dalam pasir. Untuk yang hiu kepala martil, listriknya terkandung di kepalanya yang berbentuk seperti martil, digunakan untuk mendeteksi apakah di sekitarnya itu terdapat mangsanya atau tidak. Nah, yang ketiga ada belut listrik. Itu listriknya terkandung di bagian belakangnya atau ekornya, digunakan untuk membantunya dalam bergerak. Hewan yang mengandung listrik berikutnya ada Encinidas atau sejenis landak yang memiliki listrik di sekitar moncongnya untuk mendeteksi di mana letak mangsanya agar dia bisa mencari makan. Selanjutnya ada catfish. Catfish ini muatan listriknya berada pada kumisnya. Sama seperti pada Encinidas, fungsi dari kumis catfish digunakan untuk mendeteksi di sekitarnya apakah ada mangsanya, atau bisa juga untuk mendeteksi keberadaan predator. Selanjutnya ada ikan belalai gajah. Nah, ikan ini dinamakan ikan belalai gajah karena di moncongnya berbentuk seperti belalai gajah. Nah, di moncong tersebut ikan belalai gajah mengandung listrik atau menyimpan listriknya. Fungsinya sama dengan yang catfish atau Encinidas, yaitu untuk mendeteksi mangsa dan juga mendeteksi predator. Baik, selanjutnya
Kita akan memutar video mengenai hewan-hewan yang mengandung listrik. Mohon kalian perhatikan ya. Baik. 10 hewan yang dapat mengantarkan arus listrik. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Alam raya ini memang memiliki banyak sekali aneka ragam hayati. Banyak sekali hewan atau fauna di luar sana yang ternyata tidak pernah kita jumpai dan tidak kita ketahui memiliki kemampuan spesial, yakni menghantarkan dan mendeteksi arus listrik. Nah, berikut ini akan kita bahas hewan-hewan yang dapat mengantarkan dan mendeteksi arus listrik versi hewan populer. 10. Platypus. Kalau kalian merasa nggak pernah mendengar atau melihat hewan ini, hal tersebut wajar sih. Pasalnya, platypus memang hanya bisa ditemukan di Australia bagian timur. Platypus juga tergolong sebagai hewan aneh. Pasalnya, hewan ini sebenarnya adalah mamalia, tapi bertelur. Platypus termasuk mamalia karena ia menyusui anaknya. Keanehan hewan ini juga karena ia tergolong semi-akuatik. Gak hanya itu, wujud hewan ini juga bagaikan helfusi bebek. Pasalnya bentuk paruhnya memang persis dengan paruh bebek. Karena itu, platypus juga sering dikenal dengan nama duck-billed platypus atau platypus berparuh bebek. Hal unik dan paling istimewa dari hewan ini adalah ia dilengkapi dengan duri berbisa dan juga elektroreseptor di moncongnya sehingga ia bisa mendeteksi listrik. Kemampuan ini ia gunakan untuk berburu makanan. 9. Ikan stargazer. Nah, kalau hewan ini juga mungkin baru kalian dengar namanya ya. Inilah ikan stargazer yang merupakan famili dari Uranoscopidae. Ikan ini memiliki mata di atas kepala mereka. Ikan stargazer juga memiliki mulut besar yang menghadap ke atas dengan kepalanya besar. Karena itu, ikan ini seringkali disebut sebagai ikan berwajah seram. Ikan stargazer ini dapat ditemukan di laut, baik dangkal maupun dalam semua belahan bumi. Di tubuh ikan ini pula, yakni di bagian belakang dan di atas siripnya terdapat 2 duri berbisa. Meski demikian, tenang saja, karena jika dimakan, bisanya nggak berbahaya. Bahkan, rasa ikan ini sangat lezat. Katanya, ikan stargazer genera Astrocopus dan Uranocopus ini juga diketahui sebagai salah satu hewan yang memiliki sengatan listrik. Pasalnya, stargazer spesies Astrocopus ini memiliki satu organ listrik yang terdiri dari otot mata yang dimodifikasi. Sedangkan spesies Uranocopus memiliki otot sonik yang dapat mengeluarkan sengatan listrik. 8. Lumba-lumba Guyana. Lumba-lumba, ternyata ada juga nih jenis lumba-lumba yang bisa menyengat dengan listrik. Dialah lumba-lumba jenis Guyana atau dalam bahasa ilmiahnya bernama Sotalia guyanensis. Lumba-lumba ini bisa menghantarkan listrik karena memiliki pori-pori khusus atau folikel rambut yang berbentuk cekung kecil di bagian menonjol di kepala lumba-lumba ini yang disebut sebagai crib fibrisal. Pori-pori permedan listrik lumba-lumba ini digunakan untuk mengendus bangsanya. Lumba-lumba Guyana ini bahkan disebut-sebut sebagai mamalia sejati pertama yang memiliki kemampuan sengatan listrik. Pasalnya, platypus yang juga memiliki elektroreseptor adalah hewan semi-mamalia, bukan mamalia sejati seperti Guyana. Nah, lumba-lumba jenis Guyana ini dapat kalian temukan di perairan Amerika Selatan dan di kolam pemeliharaan di Münster, Jerman, yang diprotes keras karena memelihara ikan yang dilindungi ini. 7. Semut listrik. Ternyata ada semut yang suka makan kabel loh. Ya, itu adalah semut listrik. Seorang peneliti di University of Texas, Edward LeBourne, mengatakan kalau semut ini tidak seperti dengan semut biasanya. Pasalnya, bukannya di lubang tanah, semut ini malah lebih suka tinggal di peralatan elektronik. Hal ini demi menghindari predator pemangsa yang biasanya hidup di alam terbuka. Jadi, kalian harus berhati-hati dengan keberadaan semut ini. Pasalnya mereka bisa memicu korsleting listrik akibat kedatangan gerombolan yang bisa menggigit kabel-kabel karena mengira kabel itu adalah musuh mereka.
6. Tawon oriental atau Oriental Hornet. Kita ketahui sekarang ini banyak pihak yang sudah memanfaatkan tenaga surya untuk menghasilkan listrik. Ternyata, hal serupa juga dilakukan oleh para tawon. Bahkan tawon lebih dulu melakukan itu daripada manusia. Hebat ya? Inilah tawon oriental atau Oriental Hornet yang juga dikenal dengan tawon besar. Ternyata hewan yang bernama ilmiah Vespa orientalis ini memanfaatkan sengatan sinar matahari melalui panel surya di tubuhnya. Karena itu, tawon ini kerap kali beraktivitas di tempat-tempat yang memungkinkan paparan sinar matahari lebih besar mengenai tubuhnya. Nah, sinar matahari tersebut diubah menjadi listrik. Sinar matahari yang menjadi listrik itu berfungsi untuk mengolah nektar yang diperoleh oleh para tawon besar itu. 5. Ikan belalai gajah. Salah satu jenis ikan ini sudah tergolong hewan langka. Pasalnya, wujudnya bagai fusi antara ikan dan gajah. Ikan ini memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Meski aneh, ternyata ikan ini memiliki kemampuan menghasilkan energi listrik statis bertegangan tinggi. Ini karena ikan belalai gajah ini telah dilengkapi sebuah organ dengan ribuan sel electropax yang merupakan organ khusus pada bagian ekor ikan ini untuk menghasilkan listrik. Nah, pada saat ikan ini dalam keadaan istirahat, ribuan sel electroplexnya menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Dari sinilah arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. 4. Lele listrik. Lele listrik merupakan lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika dan Sungai Nil. Lele listrik ini memiliki nama latin Order Siluriformes dari keluarga Malateruridae. Lele ini disebut lele listrik karena ikan air tawar ini bisa melumpuhkan mangsanya dengan sengatan listrik. Tidak tanggung-tanggung, ikan lele ini bisa mengeluarkan sengatan listrik sebesar 350 volt. Kabarnya, besaran energi 350 volt ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Ikan lele yang bisa tumbuh dengan panjang tubuh 1 meter ini biasanya aktif di malam hari. Sengatan listriknya itu digunakan untuk melumpuhkan makanan utamanya yang berupa ikan-ikan kecil. 3. Ikan Black Ghost Knife. Ikan yang namanya ribet ini memiliki nama ilmiah yang tidak kalah ribetnya, yaitu Apteronotus albifrons. Ikan air tawar ini bisa kalian temukan di daerah tropis Amerika Selatan, termasuk lembah Amazon. Ikan Black Ghost Knife yang juga diketahui aktif pada malam hari ini, ternyata juga memiliki organ listrik atau elektroreseptor yang dapat menyebarkan listrik ke seluruh tubuhnya. Elektrogenik dan elektrosensing itu digunakan oleh ikan Black Ghost Knife untuk menemukan larva serangga yang merupakan makanan utamanya di malam hari. Uniknya lagi, ternyata kemampuan elektrik ikan ini juga digunakan untuk saling berkomunikasi dengan sejenisnya. Sifat elektrik ini juga digunakan untuk elektrolokasi, yaitu semacam GPS di kalangan umat manusia. Wah, keren ya ikannya. 2. Belut listrik. Sepertinya hewan yang satu ini sudah kalian tahu tentang sifat elektriknya. Yap, belut listrik yang populasinya berada di perairan Amerika Selatan, tepatnya di Sungai Amazon. Ikan ini dapat menghasilkan sengatan listrik berkekuatan 650 volt. Wow, dengan kekuatan listrik sebesar itu, kejutan listrik yang ia hasilkan bisa berlangsung tanpa henti sampai 1 jam. Kabarnya lagi, kekuatan listrik belut ini dapat membunuh manusia dewasa dan seekor buaya besar atau aligator. Belut ini termasuk dalam anggota ordo Gymnotiformes. Pertumbuhan belut listrik ini bisa mencapai panjang hingga 2,5 meter atau setara dengan 8,2 kaki. Sementara itu, untuk berat atau bobot tubuhnya, belut ini bisa mencapai massa 20 kg atau setara dengan 44 pound. 1. Echidnas. Echidnas merupakan hewan yang berasal dari ordo Monotreme. Hewan ini juga merupakan mamalia yang bertelur yang biasa ditemukan di daratan Papua dan Australia.
Echidnas yang juga dikenal dengan nama babi duri ini diketahui memiliki duri di sekujur tubuhnya dan moncong panjang yang berfungsi sebagai mulut dan hidung. Tidak hanya itu, moncong ini juga lah yang berfungsi mengirim sinyal-sinyal listrik untuk perburuan mereka atas mangsa serangga berupa semut dan rayap yang merupakan makanan utamanya. Nah, perburuan mangsa ini dilakukan dengan mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh mangsanya. Elektroreseptor echidnas ini akan terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Dengan detektor elektroreseptor ini, babi duri mudah saja menemukan mangsa di dalam air atau di dalam tanah, sekalipun dalam keadaan gelap gulita. Nah, itulah tadi hewan-hewan di muka bumi ini yang dapat menghasilkan dan mendeteksi sifat listrik versi hewan populer. Kalau bertemu, kamu wajib berhati-hati ya. Baik, itulah 10 hewan yang mengandung listrik. Sekarang Bapak ada soal buat kalian atau pertanyaan. Ya, silahkan siapkan alat tulisnya. Nanti jawabannya ditulis di buku atau di folio. Pertanyaannya cukup mudah, yaitu di mana letak dari elektroreseptor atau yang mengandung listrik pada hewan-hewan tersebut. Tuliskan jawabanmu beserta dengan fungsi dari elektroreseptor dalam hewan-hewan tersebut. Setelah itu kalian foto dan kirim ke Bapak via WA. Baik, selanjutnya Bapak memiliki percobaan sederhana. Silahkan kalian lakukan di rumah masing-masing. Percobaan ini berjudul percobaan listrik statis. Tujuannya untuk mengetahui gejala listrik statis. Untuk alat dan bahannya itu cukup mudah dan Bapak kira kalian di rumah juga punya dan sering menjumpainya juga. Yang pertama yaitu 2 buah sisir plastik. Yang kedua, 2 buah batang kaca. Yang ketiga, 2 tali atau benang wol sepanjang 30 cm. Yang keempat ada 2 buah statif. Dan yang terakhir, rambut kalian yang kering tentunya. Untuk langkah kerjanya, menggantung 2 buah sisir plastik pada 2 statif dengan menggunakan tali. Jangan lupa untuk mengatur jarak kedua sisir kurang lebih 5 cm. Selanjutnya, gosokkan 2 buah sisir plastik ke rambut kalian yang kering. Lalu, biarkan kedua sisir tersebut tergantung bebas. Amati dan catat peristiwa yang terjadi. Lakukan langkah 1 dan 2 menggunakan batang kaca atau mengganti sisir plastik yang kalian gosokkan dengan 2 batang kaca. Yang selanjutnya, gantunglah 1 sisir plastik dan 1 batang kaca masing-masing pada statif. Gosokkan batang kaca dan sisir pada rambut kalian yang kering. Kemudian biarkan batang kaca dan sisir tergantung bebas. Lalu amati dan catat peristiwa yang terjadi pada tabel pengamatan di bawah. Untuk lebih jelasnya, nanti LKPD ini akan Bapak share ke grup untuk kalian lihat dan kalian lakukan seperti yang
Bapak instruksikan.